Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah pabrik gula berdarah berdasar kisah nyata di Jawa Tengah. Kalau kamu pikir semua pabrik gula hanya memproduksi gula, kamu salah. Ada satu pabrik gula tua di Jawa Tengah yang bukan hanya menghasilkan gula, tapi juga darah. Dan inilah kisahnya di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri bangunan tua yang nyaris tertelan semak dan lumut. Pabrik itu menjulang tinggi, seakan menantang langit, dengan dinding-dinding kusam yang mengelupas dimakan usia. Atap sengnya sering berbunyi sendiri, padahal angin tak bertiup. Dan cerobong asapnya, meski tak lagi berfungsi, kadang masih mengeluarkan asap tipis seperti kabut, berbau manis, bercampur karat dan amis. Dulu, ini adalah pabrik gula paling produktif di daerah itu. Gula dari sini dikenal manis, lembut, dan tahan lama. Tapi warga sekitar tahu, ada yang ganjil. Setiap panen besar, selalu saja ada pekerja yang mendadak menghilang. Dan jika malam tiba, pabrik itu seperti hidup. Suara mesin tua yang bergetar pelan, seperti bernafas. Padahal, listrik pun sudah lama dicabut. Pabrik itu diwariskan ke Pak Surya, pria parubaya yang pendiam dan selalu tampak gelisah. Ia adalah generasi ketiga dari keluarga pengelola. Namun di tangannya, pabrik mulai runtuh. Mesin rusak, tenaga kerja menurun, dan harga pasar makin menindas. Pada malam tertentu, Pak Surya kerap berdiri sendiri di tengah ruang produksi, menatap kosong ke arah mesin-mesin tua seperti menunggu sesuatu. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, saat hujan turun gerimis dan langit diliputi kabut aneh, Pak Surya menghilang dari rumah. Ia pergi seorang diri ke arah lereng Gunung Merbabu, tempat yang konon dihuni oleh para leluhur gelap. Di sana, di dalam gubuk kecil yang nyaris tumbang, ia bertemu sosok renta bersarung hitam dengan wajah keriput yang tertutup kemenyan. Mbah Karwo, seorang dukun pesugihan yang konon telah hidup selama 3 generasi. Matanya buta, tapi bisa melihat jauh ke dalam niat manusia. Suaranya serak dan berat ketika ia berkata, "Pabrikmu bisa jaya kembali, Le. Tapi bukan dengan keringat. Kau butuh darah, 1 tumbal manusia setiap bulan saat malam tergelap. Campurkan darah itu dalam air nira, maka gula darimu akan jadi manis tak tertandingi dan uang akan datang tanpa henti." Pak Surya hanya terdiam, tapi matanya penuh dilema dan ketamakan. Awalnya, Pak Surya menolak. Ia masih punya hati, masih ada sisa moral dalam benaknya. Tapi waktu tak memberi ampun. Hutang menumpuk, mesin rusak butuh biaya besar, dan para pemasok mulai menagih dengan nada ancaman. Pada malam Jumat Legi, di saat purnama terhalang awan pekat, ia kembali ke gubuk Mbah Karwo, dan kali ini ia membawa sesajen lengkap. Korban pertama dipilih diam-diam, seorang buruh tua yang tinggal sendiri, dikenal setia dan tak pernah banyak bicara. Malam itu, ia lembur sendirian. Mesin penggiling nira tiba-tiba berhenti, lampu-lampu padam meski genset menyala. Saat ia berjalan ke arah panel listrik, dari balik bayangan pilar, sesosok hitam muncul. Dan setelah itu, hanya ada suara benda berat diseret ke ruang bawah tanah yang terkunci bertahun-tahun lamanya. Esok paginya, buruh tua itu tak pernah datang. Namun anehnya, pabrik yang tadinya mati suri mendadak kembali hidup. Mesin-mesin yang biasanya macet kini berjalan halus. Hasil gula meningkat 3 kali lipat.
Warnanya lebih bening dari biasanya, aromanya lebih harum, dan rasanya luar biasa manis. Pesanan datang bertubi-tubi, uang masuk seperti hujan deras. Pak Surya tersenyum puas, tapi para pekerja mulai gelisah. Malam-malam selanjutnya, buruh penjaga malam mulai mendengar suara aneh dari ruang produksi. Suara tangisan lirih, seperti wanita, disusul jeritan serak yang menggema di antara mesin-mesin tua. Salah satu mandor bahkan bersumpah melihat bayangan tinggi menjulang berjalan perlahan di lorong sempit antara tangki gula. Sosok itu tak punya kepala, dan darah terus menetes dari lehernya ke lantai yang lengket oleh tetesan nira. Bau manis gula mulai bercampur dengan bau anyir. Lampu sering berkedip, dan jam-jam dinding sering berhenti pada pukul 1:11, tepat di jam korban pertama menghilang. Lina, seorang jurnalis muda dari Semarang, datang dengan misi sederhana, mengungkap misteri hilangnya para buruh di pabrik gula tua itu. Tapi sejak hari pertama menyamar sebagai buruh harian, ia sudah merasa ada yang tidak beres. Malam-malamnya tak pernah tenang. Di kamar kecil mes buruh, ia sering terbangun oleh suara langkah berat seperti sepatu bot besi berjalan pelan di atap seng, padahal kamarnya di lantai dasar. Paku-paku berjatuhan satu persatu dari langit-langit, seakan dicabut oleh tangan tak kasat mata. Dan yang paling membuatnya nyaris muntah adalah bau logam tajam, seperti darah, yang muncul tanpa sebab, menyelimuti selimut dan bantalnya. Suatu malam, setelah mendengar bisikan samar dari arah ruang produksi, Lina diam-diam menyelinap ke sana. Mesin-mesin tua sudah mati, namun hawa panas terasa menekan, dan lampu menggantung bergoyang sendiri meski tak ada angin. Saat ia melangkah ke pojok ruangan, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya ke sebuah panel lantai yang agak renggang. Tertutup drum bekas. Dengan susah payah, ia mendorong drum itu dan melihat celah kayu yang tampak seperti pintu jebakan. Dengan jantung berdebar dan senter kecil di genggaman, Lina membuka celah itu. Sambutan pertamanya adalah bau busuk menyengat, perpaduan antara tanah basah, darah lama, dan daging yang membusuk. Ia menuruni tangga kayu reyot yang langsung berderit setiap diinjak. Di bawah sana, terbentang ruang bawah tanah yang tak pernah disebutkan dalam denah bangunan. Dan disinilah mimpi buruk sesungguhnya dimulai. Di tengah ruangan, berdiri sebuah altar batu yang sudah tua, berlumur noda hitam pekat dan bercak merah segar yang masih menetes. Lilin-lilin merah menyala, meski tak ada siapapun yang menyalakannya. Di dinding, tergantung seragam buruh yang hilang, masih lengkap dengan nemtek dan bercak darah yang belum kering. Di sudut ruangan, teronggok sebuah baskom kuningan, penuh cairan merah kehitaman, dan di tengahnya mengambang potongan jari manusia. Lina berbalik hendak kabur, tapi suara langkah berat itu sudah menunggunya di atas tangga. Dari balik bayangan, muncul Pak Surya, matanya merah, wajahnya seperti bukan manusia lagi, pucat, mengilap, seperti lilin meleleh. "Kamu tahu terlalu banyak," desisnya pelan. "Sayang, kamu tumbal berikutnya." Sebelum sempat berteriak, Lina sudah dicekik dan dijatuhkan. Dunia gelap seketika. Ia terbangun dalam keadaan terikat, tubuhnya lemas, terbaring di atas lantai dingin altar batu. Di sekitarnya, pabrik tua itu masih berdetak, bunyi mesin tua yang seharusnya mati berdentum pelan. Panci besar gula di dapur mendidih dengan suara menyeramkan, seolah menanti tetesan darah terakhir. Di dinding, simbol-simbol merah menyala sendiri, seolah hidup. Tapi malam itu, ritual tak berjalan seperti biasanya. Dari sudut-sudut ruang bawah tanah, muncul suara-suara, bisikan aneh, seperti orang merintih, lalu berubah jadi jeritan panjang yang menusuk. Udara tiba-tiba menjadi beku. Lampu-lampu meletup satu persatu. Lalu mereka datang. Sosok-sosok tanpa wajah berjalan terseok-seok dari dalam tembok,
dari lantai, dari kegelapan. Tangan-tangan membusuk merangkak seperti laba-laba di dinding, dan dari mulut-mulut yang robek hanya terdengar tangisan. Tangisan panjang yang menggema di kepala Lina. Mereka bukan datang untuk Lina, mereka datang untuk membalas. Pak Surya menjerit dan mencoba lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Tangannya ditarik oleh tangan-tangan tak kasat mata. Wajahnya mulai robek, tubuhnya diseret ke altar tempat ia biasa mengorbankan orang-orang tak bersalah. Suaranya berubah dari teriakan menjadi lenguhan, lalu tangis, lalu diam. Di altar itu, tubuhnya mulai menghitam seperti arang, kulitnya pecah-pecah, darah mendidih dari pori-porinya, dan tubuhnya mulai meleleh, perlahan berubah menjadi cairan pekat, merah gelap, seperti gula rebus tercampur darah segar. Gumpalan itu mengalir ke panci utama di ruang masak, lalu mendidih dengan sendirinya. Saat itu juga, seluruh pabrik bergetar seperti sedang marah. Dinding-dinding berlumut pecah, mesin-mesin tua terbakar sendiri, dan suara pekikan ratusan jiwa terjebak memenuhi seluruh ruangan. Lina pingsan sebelum melihat segalanya runtuh. Lina ditemukan 2 hari kemudian di pinggir hutan, berjalan tanpa arah, bajunya compang camping, matanya kosong menatap langit. Tubuhnya gemetar, bibirnya hanya bisa mengucap satu kata berulang-ulang, mereka membalas. Para petugas medis menyatakan ia mengalami trauma berat, namun di dalam tasnya ditemukan kamera rusak, berisi rekaman altar dan jeritan aneh yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Berita pun pecah, televisi menayangkannya, surat kabar menulisnya, pabrik tua itu resmi ditutup dan disegel, digaris polisi, dan dijaga aparat. Namun tak ada satupun yang berani berjaga di malam hari, sebab warga sekitar mulai mendengar hal-hal yang seharusnya tidak ada. Setiap malam Jumat Kliwon, suara mesin tua terdengar kembali, deru roda penggiling, dentuman panci raksasa, dan jeritan samar dari balik tembok pabrik. Cerobong yang sudah diputus itu kadang mengeluarkan asap tipis berwarna merah. Aromanya seperti gula terbakar, tapi terselip bau amis tajam, seperti darah segar yang direbus. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam tinggi tanpa kepala berdiri di gerbang pabrik, menatap ke arah kampung. Sejak malam itu, tak ada satupun yang berani mendekat, bahkan untuk sekadar lewat. Bahkan anjing pun enggan menggonggong ke arah pabrik itu, hanya diam, meringkuk, dan menggeram pelan. Dan mereka yang tetap nekat, kadang hilang, kadang pulang, tapi dengan mata yang tak pernah berkedip lagi. Kesuksesan, katanya, datang dari kerja keras. Tapi di balik kesuksesan Pak Surya, ada darah yang tak pernah kering. Karena setiap keberhasilan yang dibangun dari tumbal akan menuntut bayaran yang jauh lebih mahal dari sekadar nyawa. Terima kasih telah mendengarkan cerita pabrik gula berdarah berdasar kisah nyata di Jawa Tengah bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya dari Cerimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.